wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Karisma dengan NIM 12080227550. Saya dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suskario. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas kultur jaringan dengan materi sejarah kultur jaringan. Simak videonya sampai habis ya. Menurut Matthias Leiden dan Theodor Sichuan tentang teori sel, mengatakan bahwa organisme terdiri dari sel dan suatu sel berasal dari sel lainnya. Selanjutnya ada teori totipotensi, adalah kemampuan suatu sel untuk tumbuh menjadi tanaman baru apabila diletakkan pada lingkungan tumbuh yang sesuai. Dan Henning pada tahun 1904 mengisolasi embrio muda dari Cruciferae secara in vitro dan berhasil mendapatkan plantlet utuh dengan viabilitas yang tinggi. Selanjutnya ada Hudson pada tahun 1922, perkecambahan in vitro biji anggrek secara asimbiosis. G. Haberland tahun 1902 merupakan kultur aseptik pertama pada larutan nutrisi. Selain itu ada F. Venn pada tahun 1928 merupakan penemu pertama auksin pada tanaman. Selanjutnya ada White pada tahun 1934, penemu kultur akar pertama pada tomat. Kemudian ada Geuder pada tahun 1939, merupakan penemu kultur kalus pertama pada tanaman wortel. Selain itu ada Maheswari dan Guha pada tahun 1964, merupakan kultur anter pertama melaporkan pembentukan embrio dari mikrospora Datura inoxia dari kultur anter. Dan yang terakhir ada T. Murashige dan F. Sok pada tahun 1962. Beliau merupakan pengembang medium dasar Murashige and Sok. Nah, setelah mengetahui sejarah tentang kultur jaringan, penemu-penemu pada kultur jaringan, selanjutnya kita beralih ke pengertian, tujuan, serta manfaat kultur jaringan. Kita akan ngebahas apa sih itu kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan usaha untuk mengisolasi sel, sekelompok sel, atau organ tanaman, menumbuhkannya dalam keadaan aseptik pada lingkungan yang sesuai sehingga dapat menghasilkan tanaman baru yang dapat ditanam pada media non-aseptik. Selanjutnya tujuan dan manfaat kultur jaringan. Nah, yang pertama dapat menghasilkan propago tanaman dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Yang kedua dapat menghasilkan tanaman yang sama dengan induknya. Yang ketiga dapat menghasilkan tanaman yang bebas hama dan penyakit. Yang keempat dapat memperbanyak tanaman langka dalam waktu yang singkat. Nah, yang terakhir ada keunggulan kultur jaringan. Yang pertama, perbanyakan klon secara cepat. Yang kedua, keseragaman genetik. Yang ketiga, pelestarian plasma nutfah. Yang keempat, seleksi tanaman secara cepat. Yang kelima, produksi tanaman sepanjang tahun. Dan yang keenam, memperbanyak tanaman yang sulit diperbanyak secara konvensional. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys. Dadah.